Beberapa hari lalu, keponakanku baru pulang dari Amerika dan bilang akan membawa Jarwi kuliah di Amerika Serikat. Oh, Sejujurnya, aku juga ingin Jarwi sekolah ke luar negeri. Namun Jarwi tidak mau, dia hanya ingin percaya kepada Tuhan. Beberapa hari ini, aku bergumul dalam hati tentang ini. Aku terus berpikir jika dia belajar lebih banyak ilmu dan dapat gelar, itu akan bermanfaat untuk masa depannya. Tapi aku juga takut dia kehilangan kesempatan dapat keselamatan Tuhan jika sekolah ke luar negeri. Iya. Aku sangat bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Pemahaman kami tentang kebenaran terlalu dangkal, tidak bisa melihat dengan jelas. Apa pendapat kalian tentang pertanyaan ini? Wen Hui, aku bisa mengerti perasaanmu. Saat baru percaya Tuhan, pemahaman kebenaran kita dangkal, pasti tidak bisa melihat dengan jelas. Iya, itu benar. Tentu, sekolah dan dapat pendidikan itu penting. Tapi yang paling penting adalah jalan hidup yang kita pilih. Jika salah pilih jalan, kita pasti tidak akan punya akhir dan tempat tujuan yang baik, lalu kita akan hidup sia-sia. Sebagai orang tua kita mengharapkan masa depan cerah bagi anak kita, itu hal wajar. Namun kuncinya adalah kita harus lihat jelas bahwa orang punya pilihan sendiri untuk mengambil jalan yang benar. Percuma orang lain sengaja ikut campur atau mengekang mereka. Jika Jiarui sungguh orang yang mencintai kebenaran, kami dapat memberi bimbingan, berdoa untuknya, dan membacakan firman Tuhan. Tapi jika dia ingin cari kebenaran, bahkan jika kau mencegahnya kuliah dan memaksanya ikut Tuhan, apa itu akan berpengaruh? Kurasa semua ini tergantung pilihan tiap individu. Kita dapat memberi saran untuk pertimbangan anak kita, tapi tidak dapat mengekang mereka. Membantu anak kita mengerti kebenaran adalah cara memenuhi kewajiban kita. Benar. iya benar. Bu, jika menonton beberapa video firman Tuhan, lalu membahas kebenaran itu, kita akan tahu cara memandang masalah Iya, ini. baiklah. Hei, kita harus mengajak Jiarui dan Xiaoqing menonton juga. Baik. Sejak manusia mulai memiliki ilmu sosial, pikiran manusia dipenuhi dengan ilmu dan pengetahuan. Lalu, ilmu dan pengetahuan menjadi alat yang digunakan untuk memerintah umat manusia, sehingga tidak ada lagi ruang yang cukup bagi manusia untuk menyembah Tuhan. Dan tidak ada lagi suasana yang mendukung penyembahan kepada Tuhan. Kedudukan Tuhan turun semakin jauh di dalam hati manusia. Dunia dalam hati manusia yang tidak memiliki tempat untuk Tuhan adalah gelap, kosong, dan tanpa pengharapan. Lalu muncullah banyak ilmuwan sosial, ahli sejarah, dan politisi yang mengungkapkan teori-teori ilmu sosial, teori evolusi manusia, serta teori-teori lainnya yang bertentangan dengan kebenaran bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk memenuhi hati dan pikiran manusia. Dengan demikian, jumlah orang yang percaya bahwa Tuhan yang menciptakan segalanya itu menjadi semakin sedikit. Sementara orang yang percaya pada teori evolusi menjadi semakin banyak jumlahnya. Semakin lama, semakin banyak orang yang menganggap catatan tentang pekerjaan Tuhan dan firman-Nya pada zaman Perjanjian Lama sebagai mitos dan dongeng. Di dalam hati mereka, orang menjadi acuh tak acuh pada martabat dan kebesaran Tuhan. Pada prinsip bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa atas segala hal. Kelangsungan umat manusia dan nasib negara-negara serta bangsa-bangsa tidak penting lagi bagi mereka. Manusia hidup dalam dunia hampa yang hanya mengurusi makan, minum, dan mengejar kesenangan. Hanya sedikit orang yang sadar kewajibannya menyelidiki tempat Tuhan melakukan pekerjaannya saat ini, atau mencari tahu bagaimana ia mengendalikan dan mengatur tempat tujuan manusia. Terlahir di tanah yang kotor seperti itu,
Manusia telah dirusak teramat parah oleh masyarakat. Dia telah dipengaruhi oleh etik feodal dan dia telah diajar di institusi pendidikan tinggi. Pemikiran terbelakang, moralitas rusak, pandangan licik terhadap kehidupan, filsafat menjijikkan, eksistensi yang sungguh tidak berharga, dan gaya hidup serta adat istiadat bejat. Semua ini telah teramat parah memasuki hati manusia dan sangat menggerogoti dan menyerang hati nuraninya. Akibatnya, manusia semakin menjauh dari Tuhan dan semakin menentangnya. Bahkan ketika mereka mendengar kebenaran, mereka yang hidup dalam kegelapan tidak berpikir untuk melaksanakannya. Mereka juga tidak ingin mencari Tuhan meskipun telah melihat penampakannya. Bagaimana mungkin manusia yang begitu bejat memiliki kesempatan untuk diselamatkan? Bagaimana mungkin seorang manusia yang begitu merosot martabatnya hidup dalam terang? Iblis merusak manusia lewat pendidikan dan pengaruh pemerintah nasional dan orang-orang terkenal dan hebat. Kebohongan dan omong kosong mereka telah menjadi sifat dan kehidupan manusia. Semua orang untuk dirinya sendiri dan sang iblis mengambil yang paling belakang adalah pepatah terkenal iblis dan telah ditanamkan dalam diri semua orang dan menjadi kehidupan manusia. Ada beberapa kata-kata filosofi hidup lainnya yang juga seperti ini. Iblis mendidik manusia lewat setiap budaya tradisional bangsa yang baik dan menyebabkan umat manusia jatuh dan ditelan oleh lubang kehancuran yang besar. Dan pada akhirnya, manusia dihancurkan Tuhan karena mereka melayani iblis dan menentang Tuhan. Begitulah tepatnya aku dididik sebagai anak. Mari baca beberapa bagian firman Tuhan lagi. Baik. Aku akan membaca. Baiklah, silakan. Baiklah. Pengetahuan apakah ini? Bisakah engkau memberitahu aku? Bukankah ini adalah aturan hidup yang ditanamkan kepada manusia oleh iblis, diajarkan kepada mereka oleh iblis selama mereka mempelajari pengetahuan itu? Bukankah ini adalah cita-cita mulia dalam hidup yang ditanamkan kepada manusia oleh iblis? Contohnya, pemikiran orang-orang hebat, integritas tokoh-tokoh terkenal, atau semangat pemberani tokoh-tokoh yang heroik. Atau ambillah contoh sikap ksatria dan kebaikan para pemeran utama dan pendekar pedang di novel-novel silat. Ya, pandangan ini memengaruhi generasi demi generasi. Dan manusia dari tiap generasi terbawa untuk menerima pandangan ini. Hidup demi pandangan ini dan mengejarnya tanpa henti. Inilah cara, saluran, tempat iblis menggunakan pengetahuan untuk merusak manusia. Jadi, setelah iblis menggiring manusia ke jalan ini, masih mungkinkah bagi mereka untuk menyembah Tuhan? Apakah pengetahuan dan pemikiran yang ditanamkan dalam diri manusia oleh iblis mengandung perkara-perkara tentang menyembah Tuhan? Apa di dalamnya ada sesuatu yang merupakan kebenaran? Apa di dalamnya ada sesuatu tentang takut akan Tuhan dan menghindari kejahatan? Tidak ada. Pengetahuan manusia tidak hanya berisi kalimat dan teori sederhana, terkandung ideologi dan pandangan tertentu di dalam pengetahuan, juga gagasan manusia yang absurd dan racun si iblis. Sebagian pengetahuan bahkan bisa menipu dan merusak manusia. Dan pengetahuan semacam ini adalah racun dan tumor ganas iblis. Ketika orang menerimanya, pengetahuan itu masuk ke dalam pikiran mereka, dan mereka dirusak dan ditawan oleh pengetahuan ini. Jadi, semakin banyak pengetahuan yang orang peroleh dan semakin banyak yang mereka pahami, semakin sulit bagi mereka untuk percaya akan keberadaan Tuhan. Sebaliknya, mereka menyangkal dan menentang Tuhan. Karena pengetahuan itu visual dan materialistis, dan pengetahuan mengajarimu untuk mempelajari dan memahami hal-hal yang dapat dilihat dan disentuh di dunia. Pengetahuan tidak dapat membuatmu memahami akar masalah atau merasakan bagaimana itu berhubungan dengan dunia rohani. Pengetahuan yang orang pahami bertentangan dengan firman Tuhan.
dan benar-benar jelas bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimanapun juga, pengetahuan semacam ini dapat memberi kepada manusia perasaan yang salah dan membuat mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Apakah engkau mempercayainya atau tidak? Apakah engkau pada hari ini dapat menerimanya atau tidak? Suatu hari kelak, engkau akan mengakui fakta ini. Pengetahuan dapat membawa orang pada kehancuran mereka dan menuntun mereka ke neraka. Apakah engkau mampu memahami hal ini sepenuhnya? Ya, benar. Jadi, iblis menggunakan pengetahuan untuk membanjiri orang dengan gagasan dan teorinya, menipu dan merusak orang. Ya, itu fakta. Tanpa wahyu dalam firman Tuhan, kita tidak akan bisa menyadarinya. Benar. Iblis selalu mengajari kita untuk belajar dan memahami pengetahuan. Menyuruh mengandalkan pengetahuan untuk mengubah nasib. Namun bukankah mengejar pengetahuan merupakan salah satu tipuan iblis? Memang. Iya, benar. Firman Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap fakta sebenarnya tentang bagaimana iblis menggunakan pengetahuan untuk merusak manusia dan memungkinkan manusia melihat jelas akar kejahatan dan kegelapan di dunia. Iya. Mengapa dunia jadi makin gelap dan jahat? Karena manusia memuja pengetahuan dan menyangkal serta menjauhkan diri dari Tuhan. Sangat sedikit orang yang mencintai kebenaran dan firman Tuhan. Benar. Jika semua manusia bisa mencari kebenaran dan menerima pekerjaan Tuhan, terang akan muncul di dunia dan umat manusia secara alami akan bahagia. Benar. Di masa lalu, yang bisa kita lihat hanyalah kegelapan dan kejahatan di dunia, dan manusia jadi makin rusak dan bejat. Tetapi kita tidak dapat melihat jelas di mana harus mencari akar masalahnya. Logikanya, makin banyak orang menerima pendidikan, makin banyak pengetahuan pasti mereka miliki. Seharusnya moral mereka jadi lebih baik dan lebih tinggi juga. Benar. Jadi, mengapa manusia makin jahat dan bejat? Setelah membaca firman Tuhan hari ini, kita paham. Ini hasil dari perusakan iblis atas umat manusia. Benar. Banyak pengetahuan manusia dihasilkan karena racun dan kerusakan jahat. Pepatah jahat dan teori keliru seperti ateisme, materialisme, dan evolusi, serta ide yang dipromosikan dan didorong iblis. Raja para setan seperti tidak ada Tuhan di dunia ini, tidak pernah ada juru selamat. Dan yang bekerja dengan otak menguasai yang bekerja dengan otot. Menjadi seorang sarjana berarti Ya, ada di itu posisi benar. teratas masyarakat. Benar. Juga ilmu bisa mengubah nasib. Nasib orang di tangan sendiri. Apa itu termasuk? Iya. Termasuk. Juga, hanya orang terbijak dan terbodoh yang tidak bisa diubah. Dan termasyur berarti menghormati leluhur. Keduanya termasuk. Ya, Benar, ketika benih racun dan dalil jahat ini terkubur jauh di dalam roh manusia, mereka menghasilkan akibat yang mengerikan. Orang mulai menyangkal dan menentang Tuhan, serta berjuang melawan nasib dengan mengandalkan pengetahuan. Watak mereka jadi makin congkak, merasa diri penting dan sombong, curang, licik, jahat, dan serakah. Mereka tidak bermoral dalam mencapai ketenaran harta dan status, saling menipu dan memanfaatkan, dan bahkan saling bergumul dengan keras. Orang tidak lagi peduli pada nurani, Benar. nalar kemanusiaan atau moral. Dan manusia yang rusak jadi makin jahat, licik, dan ganas. Mereka jadi setan hidup dan kaumnya iblis. Benar. Bukankah ini akibat perusakan iblis atas umat manusia melalui pengetahuan? Iya. Makin lama manusia memuja dan mengejar pengetahuan, mereka makin diracuni iblis. Kerusakan mereka makin dalam dan penentangan mereka pada Tuhan makin serius. iya. Ada fakta yang kita semua lihat. Di mana makin banyak punya pengetahuan, orang jadi makin congkak, merasa penting dan hebat. Mereka makin jahat dan licik, selalu membuat rencana busuk. Sama seperti Raja Setan itu, pemimpin jahat PKT, kebanyakan dari mereka adalah orang terpelajar. Dan mereka adalah konspirator dan orang ambisius yang bermain politik. Demi status, ketenaran, kepentingan, dan kendali abadi atas manusia. Mereka hanya mau berkomplot dan berencana menguasai dan membantai umat manusia. Iya. Mereka juga mempromosikan ide, bertarung dengan surga, sangat seru. Bertarung dengan bumi, sangat seru. Bertarung dengan manusia, sangat seru. Mereka mengarang segala macam Mereka pertempuran, terlalu jahat. mengotori seluruh bumi, dan membuatnya mustahil bagi orang awam untuk hidup. Benar. Iya memang. Para raja setan yang jahat ini ingin menguasai bumi, dan mereka pakai pengetahuan ilmiah untuk membuat berbagai senjata nuklir, peluru kendali, dan senjata kimia yang membuat manusia terjebak dalam bahaya kepunahan. Ya. Bukankah ini konsekuensi berbahaya yang ditimbulkan dari penyembahan dan pengejaran pengetahuan oleh manusia? Iya. Mendengar persekutuan dan penegasan ini, kupikir itulah masalahnya. Iya. Jika orang Loncat. tidak punya.
Tadi di jalan masuk desa, kulihat wali kota dan polisi mendatangi semua rumah untuk minta tanda tangan perjanjian tidak percaya Oh Tuhan. tidak, mereka akan Kita segera harus datang. apa? Sepertinya bersekutu di sini tidak aman. Kita harus Iya, pergi. baik, ya. Ayo ke rumah saudara Le. Ayo ikut denganku. Kita lewat sini. Cepat. Saudari Lee minta kita membersihkan gudang sambil dia terus berjaga di luar. Setelah selesai, kita bisa tenang melanjutkan persekutuan. Hei, Saudara Su. Jarwi, Ayo pergi. bagaimana perasaanmu tentang persekutuan? Saudara Sang, kami akan cari kursi. Baik, Kupikir persekutuan hari ini sangat bagus, sangat jelas. Aku juga memahami banyak hal darinya. itu bagus. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Oh iya, Saudara Zhang, ku dengar kau seorang guru dan memiliki gelar pasca sarjana. Kau sudah banyak belajar, jadi kau dapat memberitahu kami perasaanmu tentang pengetahuan. Ya, aku juga ingin mendengarnya. Baik. Nah, jika kita bicara tentang bagaimana pengetahuan merusak manusia, akulah salah satu korbannya. Sebelum mulai percaya kepada Tuhan, aku sangat meyakini ide seperti menjadi sarjana, berarti berada di posisi teratas masyarakat, dan yang bekerja dengan otak, menguasai yang bekerja dengan otot. Aku telah dibanjiri racun jahat ini, dan menyembah pengetahuan dengan sepenuh hati. Kupikir membaca dan belajar pengetahuan adalah satu-satunya cara untuk lebih unggul dari orang lain dan memiliki masa depan yang baik. Jadi aku belajar dengan segenap kekuatanku. Dan setelah lulus, aku menjadi guru di SMP negeri unggulan. Tidak lama, aku menjadi salah satu guru terpenting di sekolah. Dan aku merasa aku luar biasa. Aku pikir karena memiliki pengetahuan dan bakat, aku tidak tergantikan. Aku sangat congkak, merasa penting, dan juga sombong. Aku meremehkan orang yang gelarnya lebih rendah dariku. Perlahan, semua orang di sekitarku menjauhkan diri dariku dan tidak mau bicara lagi denganku. Selain itu, karena ada sistem evaluasi persaingan di antara guru, selalu ada konspirasi dan rencana busuk, dan semua orang selalu saling waspada dan saling menjatuhkan. Aku bahkan tidak punya siapapun yang bisa kusebut orang kepercayaan dalam hidupku. Berkali-kali kutanya diriku, aku memiliki pengetahuan, juga ketenaran, tetapi mengapa tidak sedikit pun aku merasa senang? Mengapa aku malah merasa tersiksa? Lalu bagaimana? Setelah itu, aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Dan setelah membaca firman Tuhan, aku memahami sedikit kebenaran. Saat itulah aku melihat betapa dalamnya aku telah ditipu dan dirusak oleh pengetahuan. Hanya karena punya sedikit pengetahuan, aku jadi sangat congkak, merasa penting, dan merendahkan orang. Aku tidak bisa akrab secara wajar dengan orang, terutama dalam proses mengalami pekerjaan Tuhan. Aku sering tanpa sadar menggunakan sudut pandang dari pengetahuanku untuk mengevaluasi dan menganalisis firman Tuhan, yang membawaku pada pemahaman bias tentang firman Tuhan. Jadi aku membuat gagasan tentang itu. Sangat sulit bagiku untuk memahami dan menerima kebenaran. Namun beberapa saudara-saudariku yang kurang berpendidikan dapat memperoleh pemahaman yang lebih murni tentang firman. Mereka bisa dengan mudah menerima dan menaati kebenaran dan menerima pencerahan dan penerangan Roh Kudus. Saat itulah aku memahami bagian firman Tuhan ini. Pengetahuan dapat menjadi dinding yang menghalangimu untuk mengenal Tuhan dan mengalami pekerjaan Tuhan. Pengetahuan dapat mempersulit dirimu mendekat kepada Tuhan, menjauhkan dirimu dari Tuhan, dan membuat dirimu melakukan pendekatan terhadap segala yang Tuhan lakukan dan menganalisisnya dengan pikiran dan pengetahuanmu. Ketika melihat bahaya yang disebabkan pengetahuan padaku, aku mulai secara sadar melepaskan diri, mencari kebenaran, fokus pada menerima dan menaati firman Tuhan, dan melihat semua sesuai firman Tuhan. Perlahan, aku mulai melihat beberapa racun jahat yang terkandung dalam pengetahuan, dan mendapatkan beberapa pemahaman tentang watak jahat dalam diriku. Dan aku tidak lagi congkak, merasa benar atau menyendiri seperti sebelumnya. Aku dapat berinteraksi secara normal dengan kerabat, teman, keluarga, rekan kerja, dan para siswa. Ketika orang di sekitarku melihat bahwa aku telah berubah, mereka ingin berinteraksi denganku dan bicara dengan tulus kepadaku. Dan itu membuatku benar-benar senang. Bagus sekali. Syukur kepada Tuhan, kebenaran yang diungkapkan Tuhanlah yang telah mengubahku, memungkinkanku untuk lepas dari perbudakan pengetahuan dan mendapatkan kebebasan dan pelepasan. Semua ini adalah kasih karunia dan berkat Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Melalui pengalamanku, aku merasa
Hanya kebenaran yang dapat menyucikan, menyelamatkan, dan menjadi kehidupan manusia. Dan mengejar kebenaran adalah jalan yang benar dalam kehidupan. Itu luar biasa. Saudara Chang, pengalamanmu sangat praktis. Memahami kebenaran sungguh lebih baik. Iya. Mereka yang tidak percaya Tuhan kekurangan pengalaman dan pengertian itu. Jika tidak percaya Tuhan atau baca firman Tuhan dan malah hanya mengejar pengetahuan, kita bahkan tidak sadar betapa dalam pengetahuan merusak dan membahayakan kita. Dan kita masih bersikeras mengejar reputasi dan status. Tanpa kebenaran, kita sungguh bebal dan tidak punya cara menempuh jalan hidup yang benar. Iya, Tepat. itu benar sekali. Tanpa persekutuan begini, Saudari kita akan Su, tetap mengambil kau jalan benar yang sekali. salah. Mereka yang tidak percaya Tuhan bergantung pada pengejaran ilmu dan beasiswa untuk mengubah nasib. Tapi sebesar apapun iblis merusak atau membahayakan mereka, pada dasarnya mereka tidak sadar. Karena mereka tidak memahami kebenaran. Iya. Dulu kupikir aku tidak akan pernah bisa mencapai status tanpa pengetahuan. Dan orang hanya bisa mengandalkan pengetahuan untuk mengubah nasib. Jadi aku belajar sekuat tenaga. Keinginanku akan ketenaran dan status terus bertambah. Juga pemujaanku kepada orang yang punya kekuasaan dan jabatan. Ambisiku makin besar. Tapi aku tidak pernah sadar dari mana ambisi dan keinginanku berasal atau apa konsekuensinya. Kini aku bisa melihat jelas kegelapan dan pergumulan di antara pejabat pemerintah. Sistem pada dasarnya adalah gilingan daging. Orang dalam sistem akan melakukan apapun demi tujuan mereka. Mereka berkata, pikiran sempit tidak menjadikan pria terhormat. Pria sejati bukan tanpa racun. Dan orang harus selalu berusaha menjadi lebih baik dari rekan seangkatannya. Hasilnya, mereka menjadi raja setan dan akhirnya dihukum oleh Tuhan. Kalian bisa membayangkan bagaimana kesudahannya. Mereka sedang berjalan menuju pemusnahan. Iya. Hmm. Ketika kulihat kegelapan sebagai pejabat, aku merasa itu bukan jalan yang benar dalam hidup. Jadi aku mulai mencari jalan yang benar. Setelah itu, aku banyak membaca firman Tuhan dan memahami sedikit kebenaran. Saat itulah, aku mengerti betapa berbahayanya mengejar pengetahuan di atas segalanya. Makin banyak pengetahuan yang dimiliki, kita makin congkak, merasa penting dan ambisius. Syukurlah, aku telah menerima Tuhan yang Maha Kuasa dan penghakiman serta penyucian dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saat itulah aku mengerti bahwa dalam hidup kita perlu menerima kebenaran untuk menempuh jalan yang benar. Iya. Aku juga mengalami pentingnya Tuhan mengungkapkan kebenaran untuk menyucikan dan menyelamatkan umat manusia. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua merasakan dalam pengalaman praktis. Makin kita mengejar dan memahami kebenaran, makin banyak kita memahami hal positif yang berasal dari Tuhan. Juga makin mengenali filsafat, logika, pepatah jahat, dan teori keliru iblis, serta hal yang iblis pakai untuk merusak orang, seperti pengetahuan, ketenaran, dan status. Dengan begitu, kita dapat menghindari pencobaan dan godaan iblis dan luput dari tipu daya kerusakan dan serangan iblis. Ketika kita memahami kebenaran, pandangan, dan gagasan kita tentang kehidupan, dunia, dan segala sesuatu berubah. Kita mengerti bagaimana orang harus menjalani hidup yang berharga dan pengejaran apa yang bermakna. Ketika memahami kebenaran, kita memperoleh pemahaman bahwa Tuhan berkuasa atas nasib manusia. Lalu barulah kita bisa menaati kedaulatan Tuhan, tidak lagi congkak dan egois berjuang melawan nasib. Benar. Di dalam roh kita merasa aman dan punya sesuatu untuk diandalkan. Iya. Ketika mengejar kebenaran dan berusaha untuk menjadi orang jujur, sesuai persyaratan Tuhan, kita bisa taat dan menyembah Tuhan, menerima berkat Tuhan, merasakan kedamaian dan sukacita di hati. Bukankah itu kehidupan yang membahagiakan? Benar. Hidup seperti itu adalah kebahagiaan yang terbesar. Mari baca satu bagian firman Tuhan. Baik. Ini, Saudari Su, kau bacalah. Hanya jika seseorang mengenal Tuhan dan memiliki kebenaran, maka ia hidup dalam terang. Dan hanya ketika cara pandangnya akan dunia dan cara pandangnya akan kehidupan berubah, ia berubah secara fundamental. Ketika ia memiliki tujuan hidup dan bersikap sesuai kebenaran. Ketika ia sepenuhnya berserah kepada Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan. Ketika ia merasa aman dan dicerahkan dalam jiwanya. Ketika hatinya bebas dari kegelapan. Dan ketika ia hidup sepenuhnya bebas dan tidak terikat di hadirat Tuhan. Hanya pada saat itulah ia menjalani kehidupan manusia sejati dan menjadi orang yang memiliki kebenaran. Lagi pula, semua kebenaran yang engkau miliki adalah dari firman Tuhan dan dari Tuhan sendiri. Penguasa seluruh semesta dan segala sesuatu, Tuhan yang Maha Tinggi berkenan kepadamu. Sebagai seseorang yang menghidupi kehidupan manusia sejati, apalagi yang lebih bermakna dari ini? Orang seperti itulah yang memiliki kebenaran. Kulihat ada lagi bagian firman Tuhan yang bagus. Jerui, kau bacalah. Baik. Yang ini. Jika orang mengalami sampai datangnya hari ketika pandangan mereka tentang kehidupan dan makna serta dasar dari keberadaan mereka telah sepenuhnya berubah, ketika mereka telah berubah sepenuhnya dan telah menjadi orang lain, bukankah ini akan luar biasa?
Ini perubahan besar, perubahan yang mengguncangkan. Hanya jika engkau tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan, status, uang, kesenangan, dan kemewahan dunia, dan dapat dengan mudah melupakannya, engkau akan memiliki keserupaan dengan manusia. Mereka yang pada akhirnya akan disempurnakan adalah kelompok seperti ini. Mereka hidup demi kebenaran, hidup demi Tuhan, dan hidup demi keadilan. Inilah keserupaan dengan manusia yang sejati. Amin. Firman Tuhan mengatakan semuanya dengan jelas. Benar. Memahami Setelah mendengar kebenaran firman dan Tuhan, menerima hatiku terasa perkenanan cerah. Itu jalan yang adalah harus hal kita paling ikuti, berarti bukan? dalam Iya, hidup seperti firman hidup Tuhan bermakna. adalah kebenaran. Sekarang kalian sudah merasakannya, bukan? Iya. Ketika membaca firman Tuhan, hati kalian menjadi cerah, memahami kebenaran dan melihat segala sesuatu dengan Benar. jelas. Ketika orang tersesat, mereka harus ditunjukkan jalannya. Iya, itu Iya. benar. Iya. Ketika membaca firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kita dan menunjukkan jalannya, sehingga kita memahami kebenaran. Kata-kata yang diucapkan manusia tidak memiliki nilai, dan secanggih apapun suatu teori itu bukanlah kebenaran. Jadi tidak membaca firman Tuhan adalah kebodohan dan kebebalan terbesar. Iya, itu benar. Itu benar sekali. Sekarang kita melihat dengan jelas nilai dari percaya kepada Tuhan dan mengejar kebenaran. Kebenaran itu sangat berharga. Kebenaran tidak hanya menunjukkan jalan yang harus diambil orang dalam hidup, tapi juga menyucikan kerusakan pada manusia, mengubah orang, dan mengubah watak hidup orang. Hanya dengan mendapatkan dan mengikuti kebenaran, kita dapat hidup dalam kehidupan yang sungguh bermakna dan berharga. Mendapatkan berkat Tuhan adalah hal paling berharga dalam hidup. Semua pengetahuan hanya dapat memberi jabatan bagus pada kita. Kita mungkin jadi pejabat, punya kekuasaan dan status. Tapi jika tidak mengubah watak kita yang rusak, kita mungkin melakukan hal keji dan jahat ketika punya kekuasaan dan menempuh jalan tanpa bisa kembali. Benar. Jadi apapun itu, memahami kebenaran tetap merupakan hal terpenting dalam hidup. Amin. Kita masih harus mengikuti Tuhan untuk menempuh jalan yang terang. Pada akhirnya kita akan mendapat keselamatan Tuhan dan tempat tujuan yang indah. Hanya itulah kebahagiaan sejati. Amin. Benar. Mengejar kebenaran adalah hal yang paling penting. Memahami kebenaran Iya. sangat penting bagi Itu kita. benar sekali. Di masa lalu, aku berpikir dengan pengetahuan, kita dapat menemukan pekerjaan dan jabatan yang baik. Dan kemudian orang akan memuji, menyetujui dan menghormati kita. Itu sebabnya kami berharap Jiarui masuk universitas terkenal dan punya masa depan yang lebih baik. Namun kini setelah percaya Tuhan dan baca firman-Nya, akhirnya aku paham pengetahuan bukan kebenaran dan tidak bisa menyelamatkan. Benar. Pengetahuan berasal dari iblis. Dan makin banyak pengetahuan yang dimiliki, orang jadi makin rusak. Hidup mereka makin seperti setan, dan mereka makin tak serupa dengan manusia. Benar. Terutama pejabat pemerintah dan mereka yang berkuasa, mereka semua memiliki pengetahuan. Tetapi kemanusiaan dan karakter mereka lebih rusak dan jahat dari siapapun. Mereka selalu serakah dengan kejam saling menginjak saat berebut kekuasaan dan keuntungan. Pepatah lama benar, jika pagar jembatan bengkok kerangkanya juga. Orang awam mengikuti para pejabat ke jalan manapun yang mereka ambil. Dunia ini jadi makin gelap, jahat, merosot dan tak bermoral. Karena pemerintah dan penguasa memimpin orang ke jalan itu. Itu benar. Kini aku melihat jelas bahwa mengejar pengetahuan adalah jalan buntu menuju pemusnahan. Hanya dengan percaya Tuhan dan mengejar kebenaran, maka orang lolos dari penipuan, perusakan, dan bahaya iblis. Hidup dalam keserupaan dengan manusia sejati dan menerima berkat Tuhan. Bagus Syukur sekali. kepada Tuhan. Hong Bin memiliki pemahaman yang sangat baik. Iya, kalian tahu, sekalian membahasnya, aku juga punya pengalaman betapa pengetahuan merusak dan membahayakan orang. Beberapa tahun terakhir, meski ibu mendorongku untuk belajar, sebenarnya aku juga merasa pengetahuan itu sangat penting. Aku bawa buku sepanjang hari dan belajar untuk jadi juara pertama dan lulus tes universitas terkenal. Bahkan saat tidur aku khawatir membuang waktu dan merasa orang lain akan belajar melebihi aku. Hidup seperti itu sungguh menyedihkan dan melelahkan. Setelah mendengar persekutuan kalian hari ini, akhirnya aku mengerti semua ini karena dipermainkan dan dirusak oleh iblis. Kini aku cukup berpendidikan untuk bertahan, jadi tidak ingin mengejar pengetahuan lagi. Pengetahuan bukanlah kebenaran, walau mungkin bisa memberi orang status dan jabatan, tetapi menjadi seorang pejabat bukanlah masa depan sejati. Benar. Iya benar. Hanya firman Tuhan yang benar dan lebih baik lagi jika memahami kebenaran. Mulai sekarang, aku ingin percaya kepada Tuhan dan mengejar sempurna. kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Jarwi, kau telah membuat pilihan yang tepat. Ibu dan ayahmu mendukungmu. Hari ini, setelah mendengar begitu banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa dan semua persekutuan kalian, hatiku terasa jauh lebih cerah. Jika tak percaya pada Tuhan, membaca firman-Nya dan mendengar persekutuan kalian, kemana aku bisa pergi untuk memahami kebenaran ini? Syukur Iya. kepada Tuhan. Sekarang,
Aku mengerti bahwa mengejar pengetahuan itu berbahaya. Dengan mengejar pengetahuan, kita mungkin bisa mendapatkan jabatan, tetapi tidak akan mendapatkan kebenaran. Kita akan tetap menjadi orang yang rusak yang menentang Tuhan. Pada akhirnya kita akan dikirim ke neraka dan dihukum. Tidak akan memiliki nasib atau tempat tujuan yang baik. Hanya dengan mengejar kebenaran dan mampu menaati dan menyembah Tuhan, kita bisa hidup dalam terang dan memiliki masa depan yang sejati. Mulai sekarang, kita akan percaya dan mengikuti Tuhan. Dan tidak peduli penganiayaan dan penderitaan yang kita alami, kita bergantung pada Tuhan. Semua bisa kita lewati. Dengan mengikuti Tuhan, kita memahami kebenaran dan hidup dalam keserupaan dengan manusia. Itulah artinya menjalani hidup bermakna dan itu cara mendapatkan perkenanan Tuhan. Syukur kepada Tuhan atas bimbingannya yang memungkinkan kita